Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisar Fatimah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2C. Video ini saya buat untuk mengisi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau, Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Video ini berisi ulasan artikel dengan tema atau judul Pelaksanaan Desentralisasi Perspektif Gender yang ditulis oleh Umi Arifah dari IAINU Kebumen. Artikel ini diambil dari jurnal dengan judul Cakrawala Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam Vol 1 nomor 2 2011 dari halaman 28 sampai halaman 38. Di zaman ini, desentralisasi tidak hanya mencangkup pemindahan kekuasaan, otoritas, maupun tanggung jawab, tetapi juga wewenang. Hal ini pun tidak berpatokan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, karena telah berkembang adanya kesetaraan gender. Di zaman ini, desentralisasi tidak hanya mencangkup pemindahan kekuasaan, otoritas, maupun tanggung jawab, tetapi juga wewenang. Hal ini pun tidak berpatokan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, karena telah berkembang adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan desentralisasi di setiap wilayah Kesetaraan gender ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan desentralisasi di setiap wilayah di Indonesia. Perwujudan tersebut tertuang dalam pembangunan yang berkeadilan gender. Dalam mewujudkan program pembangunan yang berkeadilan gender, perlu memperhatikan beberapa hal seperti: yang pertama, anggaran yang responsif gender. Hal ini tercermin dalam program yang dibuat oleh pemerintah dan didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dengan partisipasi masyarakat. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi perempuan dalam bidang politik di tingkat lokal maupun nasional harus ditingkatkan agar keterlibatan mereka dalam proses legislatif semakin besar dan dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Sehingga ke depannya kualitas perempuan dan laki-laki dalam penentuan dan pengambilan kebijakan menepati posisi yang sama. Yang ketiga, transparansi. Ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Perwujudan dalam proses perencanaan penganggaran, monitoring, dan evaluasi oleh pemerintah kepada publik. Yang keempat, akuntabilitas publik. Hal ini harus meningkat kualitasnya baik daerah atau lokal, karena konsistensi dari perencanaan penganggaran, monitoring, dan evaluasi harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan gender, sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dan dapat mengkoordinir kepentingan perempuan dan warga miskin. Yang kelima, kualitas pelayanan sektor publik. Peningkatan kualitas baru ditindaklanjuti karena hal ini berdampak pada
kualitas layanan publik. Peningkatan dapat dilakukan dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam, lembaga manajemen, dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi dalam pelayanan publik dengan melibatkan berbagai unsur dalam tahapan pembangunan akan mewujudkan kebijakan publik yang responsif gender. Hal ini akan berdampak baik pada masyarakat dan membuka peluang untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih berkeadilan. Kesimpulannya, kesetaraan gender dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan tidak mudah. Terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti belum tercapainya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan lain-lain. Keberhasilan dapat tercapai jika menghadapkan berbagai peran yang terlibat dan berkontribusi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Segitu saja artikel yang saya rangkum. Menurut pendapat saya, metode yang digunakan penulis adalah metode peneliti perkembangan. Maksudnya, dengan menyelidiki pola perkembangan atau pertumbuhan dari suatu masalah. Menurut pendapat saya, kekurangan dari artikel ini yang pertama, kurangnya penjelasan mengenai permasalahan dan tujuan. Yang kedua, kurang runtutnya penjelasan mengenai akar atau topik yang dibahas. Kelebihannya menurut pendapat saya, yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan yang kedua ringkas, padat, dan jelas, dan yang ketiga abstrak ditulis dengan baik, karena abstrak ini sudah mencakup dari isi tema. Sekian video yang saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.